hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 256 ayat 1 sampai 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 10 ayat 1 sampai 2. Yesus
menyerahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena Nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan minggu 6 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Ulangan 15 ayat 6 sampai 11. Apabila Tuhan Allah memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau.
iman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 130 ayat 1 sampai 2. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan dari satu gereja yang kudus, persekutuan paling kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kos remaja.
Warta Jemaat. Shalom. Warta gereja kita di Minggu tanggal 12 Juli 2026 dengan topik Marsiupan atau saling menolong. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini Minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik A1, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah. Dapat kita lihat pada warta gereja kita. Yang berikut, Dewan Kononia, Dewan Martiria, dan yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan gua. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk beasiswa kepada anak jemaat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah di wilayah Kolose pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 di rumah keluarga Amang David FM Pasar Ibu D. Dr. Vera Novita Boru Seralali yang beralamat dibuat di gedung sekolah minggu. Wilayah Galilea di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 di rumah keluarga Amang D. Pangaribuan F. Boru Simanjuntak beralamat Jalan Cempaka nomor 38 Menteng Garden Tanjung Bunga. Yang berikut di wilayah Galatia di hari Selasa tanggal 15 Juli 2026 di rumah keluarga Amang PDA Nabagan Ibu FH Boru Situmorang yang diadakan di gedung sekolah minggu. Dan yang berikut wilayah Filipi di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 di rumah keluarga Amang Situa MH Hasibuan Ibu RS Boru Sitorus yang beralamat di perumahan Jarinda Garden 4 Patalasang Blok B8. Acara kebaktian masuk pukul 19.00 WIB. Yang kedelapan, pengumuman A1, KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 akan datang. KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A2, ibadah di pos pelayanan gua. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 12 Juli, paduan suara yang akan melayani ibadah di Minggu pos pelayanan gua adalah KOR Parokuan pada hari Kamis. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 19 Juli akan datang, paduan suara yang akan melayani ibadah Minggu di pos pelayanan gua adalah KOR Parokuan Deborah. A3, kebaktian Padang Muan Naungi. Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 yang akan datang, Subseksi Naomi HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang. Acara dimulai pukul 8 WIB bertempat Pantai Bosowa. Yang berikut bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatukang, KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Sikua B. Banjarnahor CG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasar Ibu. Yang keempat, Amang Aha Manuru.
Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitona F. Boru Pasaribu. Yang kedelapan, Inang Nyonya F. Filaban R. Boru Papahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya F. Sihongin HBP Boru Tagaor. Yang ke-11, Amang Situa H. Simanjuntak Khalid SE. Yang ke-12, Inang Nyonya H. Simanjuntak R. Boru Bakara. Yang ke-13, Inang Nyonya YS Tambunan Eka Boru Simanjuntak. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut dapat kita lihat jadwal pemakaian gereja dan pemakaian Soko Talenta, dan bagian keuangan, pemasukan dan pengeluaran kita juga dapat kita lihat pada warta yang sudah dibagikan dalam grup masing-masing, serta jadwal kegiatan gereja kita dalam sepekan dapat kita lihat juga di dalam warta kita. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Amen.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini dalam minggu ke-6 setelah Trinitatis diangkat dari kitab surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 dimulai ayat 5 sampai ayat yang ke-8, atau 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Saling menolong dan berlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita coba gali dulu dari nats ini, atau kita katakan dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Ternyata ada seorang jemaat yang begitu baik yang bernama Gaius, yang dipuji oleh Rasul Yohanes. Gaius ini seorang yang selalu aktif di dalam kebersamaan mereka di jemaat, dan dia mau menolong, dia mau membantu orang asing yang datang ke daerah mereka. Itu orang asing yang membawa berita atau untuk mengabarkan Injil, yang sering dikatakan pekabar Injil keliling. Ternyata pada masa itu ada pekabar Injil keliling untuk membawa berita keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mendengar, orang yang belum percaya kepada Yesus supaya percaya. Tetapi mereka ternyata membutuhkan fasilitas, kita katakan fasilitas untuk tinggal sementara atau menginap, dan juga untuk kebutuhan yang mereka butuhkan dalam pelayanan atau dalam pemberitaan Injil. Di sanalah peran Gaius. Dia mau bertindak dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Berbeda dengan seorang pimpinan jemaat pada saat itu, namanya Diotrephes, yang tidak mau melayani, bahkan dia mengucilkan orang-orang yang mau menolong atau yang mau membantu para pekabar Injil atau yang kita katakan misionaris keliling yang melayani pada saat itu. Yohanes melihat cara Gaius yang begitu luar biasa. Dia melayani karena iman, bukan karena ada sesuatu atau karena mengenal orang yang datang ke tempatnya. Sama sekali dia tidak mengenal, tetapi dia tahu bahwa orang yang datang itu adalah pelayan. Orang yang datang itu adalah yang membawa berita kesukaan, berita keselamatan, sehingga dia menampung, dia menerima, bahkan dia melayani mereka. Itulah yang kita lihat dalam nats ini yang dipuji oleh Rasul Yohanes. Singkat tapi sangat luar biasa untuk menginspirasi kita di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam kebersamaan kita di tengah-tengah dunia.
Sangat luar biasa kalau kita mampu menggeser hal-hal duniawi untuk bisa bersama, bahkan untuk bisa menolong orang lain dengan iman. Yang mempersatukan kita, yang mempersekutukan kita adalah iman. Itu yang terindah dan yang terbaik dalam kehidupan kita, apalagi di dunia ini. Kalau bisa kita katakan memprioritaskan iman dalam setiap hubungan dan komunikasi, bahkan untuk berbagi dengan orang lain. Karena kalau kita lihat dari cara hidup Gaius dalam dunia, dia memang hidup, tetapi dia memprioritaskan hidup sebagai orang rohani, hidup sebagai orang percaya. Dia merasakan bahwa dia telah diselamatkan Kristus, dia telah ditolong oleh Kristus, sehingga dia mau berbuat yang terbaik kepada orang lain. Kalau kita coba lebih dalam lagi melihat cara Gaius, tritugas panggilan gereja yang selalu kita katakan 3 panggilan untuk jemaat atau untuk orang percaya yang harus dilakukan dalam setiap kehidupannya, yaitu koinonia atau bersekutu. Yang kedua, dia bermarturia atau bersaksi. Yang ketiga, dia berdiakoni atau melayani. Itu dia bisa lakukan sekaligus dalam proses yang begitu singkat, karena dia mau melayani orang-orang yang hadir dan yang bersama dengan dia, yaitu pemberita Injil atau pekabar Injil. Yang pertama dia lakukan adalah bersekutu atau berkoinonia. Dia mau menerima orang lain yang seiman dengan dia, yang percaya kepada Yesus Kristus, atau yang kita katakan yang sama dengan dia yang telah diselamatkan Kristus. Dia mau menerima, dia mau bersama, dia mau tinggal bersama, bahkan hidup di rumah Gaius dengan orang-orang yang percaya. Dan ini juga panggilan bagi kita, bagaimana kita untuk bisa hidup bersama dengan orang yang percaya dengan kita, atau orang-orang yang telah diselamatkan Kristus, dan itu menjadi bagian kehidupan kita, sehingga kita selalu melakukan ibadah setiap minggu. Kita melakukan setiap persekutuan, maupun itu persekutuan keluarga, ataupun itu persekutuan wilayah, atau persekutuan warga. Selalu kita berangkat di dalam persekutuan itu bersama berdoa, bersama dengan kasih Kristus, atau mendengarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan. Dan yang kedua yang dilaksanakan oleh Gaius, dia sekaligus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan ini. Biarpun bukan dia sebagai pimpinan jemaat pada saat itu, tetapi dia mau bersaksi bahwa kasih itu sangat indah. Kasih itu sangat indah dalam setiap kebersamaan atau dalam kehidupan kita. Bahkan itu yang akan kita tunjukkan kepada orang lain. Kasih itu dinyatakan dalam perbuatan dan tindakannya. Itu menunjukkan dia bersaksi melalui tindakan dan perbuatan dalam setiap kehidupannya, bahkan dalam kebersamaan. Karena dalam kebersamaan itu juga dia telah menyatakan atau bersaksi tentang kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan atau yang dia terima dalam hidupnya, dan itu akan ditunjukkan kepada orang lain. Itu juga menjadi bagian hidup kita untuk bersaksi dari kehidupan kita, dari tingkah laku kita, dari setiap perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan ini, menunjukkan kita telah mengenal, kita telah melihat, bahkan kita telah merasakan, dan kita telah memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita bersaksi pada orang-orang di sekitar kita bahwa kasih itu sangat luar biasa kita terima dari Kristus, sehingga mereka juga merasakan kasih itu di dalamnya. Dan yang ketiga yang kita lihat dalam kehidupan Gaius,
Dia melayani. Dia tidak hanya merawat dirinya. Dia tidak hanya membutuhi apa yang penting dalam hidup, tetapi dia juga melayani sesamanya yang datang dan yang bersama dengan dia. Segala kebutuhan mereka di rumahnya itu diberikan oleh Gaius, menunjukkan Gaius memang dia rela berbagi dalam hidup. Memang di dalam nats ini Gaius tidak digambarkan apakah dia orang kaya, tetapi dia orang percaya. Dari sana dia berangkat untuk bisa berbagi dengan orang lain, apalagi hamba-hamba Tuhan yang datang di wilayahnya, bahkan yang bersama dengan dia di rumah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita coba kembangkan lagi nats ini. Bagaimana kita untuk menerima nats ini di dalam minggu-minggu Trinitatis. Kita telah memasuki minggu ke-6 Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dalam ketritunggalan Allah yang telah kita yakini dan yang kita percayai, di sana kita dipanggil agar kita mau hidup bersama dengan orang lain. Kalau dalam topik minggu pada hari ini seperti yang dibacakan dalam warta Jumat tadi, saling menolong. Ternyata buah iman kita kepada Allah Tritunggal itu akan kita tunjukkan bahwa kita juga bisa hidup bersama dengan orang lain, bahkan bisa saling menolong dengan sesama kita dalam kehidupan ini. Sama seperti Allah yang Esa, Allah yang satu, yang kita kenal dalam 3 karya pelayanannya dalam kehidupan kita, yang telah menciptakan kita, yang telah menebus kita, dan juga yang selalu bersama dengan kita dan yang membimbing kita dalam perjalanan ini. Ini menjadi bagian kehidupan kita untuk bisa kita tunjukkan, bahkan untuk bisa saling menolong bersama dengan orang lain. Ada beberapa poin yang mau kita lihat bagaimana kita untuk menunjukkan atau menyatakan hidup yang saling menolong dalam kehidupan. Ternyata Allah telah lebih dahulu mengasihi dan menolong kita. Itu motivasi kita yang pertama. Allah telah lebih dahulu mengasihi dan menolong kita. Dia telah mengasihi kita, mengangkat kita dari kematian dan dosa kita. Sering digambarkan kita telah mati sebenarnya karena dosa, karena pelanggaran manusia pertama, dan itu terseret sampai kehidupan kita. Makanya selalu dikatakan setiap manusia memang telah masuk ke kematian karena dosa warisan dari manusia pertama. Bahkan ada lagi yang lebih dalam, dikatakan bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa digambarkan seperti manusia yang telah masuk ke lumpur hidup. Semakin bergerak dia akan semakin hanyut, semakin dalam. Demikian juga orang yang hidup di dalam dosa, apalagi dosa warisan itu, semakin dia berusaha keluar dari kematian itu, dia akan semakin jauh, semakin mati dalam dosa. Atau orang yang berusaha keluar dari dosa, dia akan semakin berbuat dosa-dosa yang baru. Itu kehidupan orang yang telah masuk di dalam lumpur dosa. Tidak ada yang bisa menolong kalau bukan Allah. Itu menjadi kehidupan bagi kita. Yesus yang datang, yang mengangkat kita dari lumpur hidup itu. Yesus menghidupkan kita dari kematian itu, sehingga kita bisa menerima kehidupan seperti yang kita terima sekarang. Itu yang luar biasa, kasih Allah yang begitu besar. Dia datang dari surga, dia meninggalkan kemuliaannya, dan itu harus selalu kita renungkan. Allah yang hadir menjadi manusia
manusia, mengangkat saya dari lumpur kematian sehingga saya hidup. Saya diangkat dari dosa sehingga saya menerima kehidupan. Bahkan karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita, Dia mau selalu bersama dengan kita di dalam Roh-Nya yang kudus. Itu yang kita yakini dan itu yang kita selalu saksikan dalam pengakuan iman, bahwa Roh Kudus itu selalu bekerja dan hidup bersama dengan kita dalam dunia ini. Bahkan Roh Kudus itu akan memenangkan kita, menolong kita dalam setiap proses yang kita jalani dalam kehidupan. Sangat luar biasa kasih Allah. Dia menjadi manusia, Dia mati, Dia menderita untuk menyelamatkan kita, sehingga kita bisa menerima sukacita, menerima kasih itu, menolong kita di dalam kehidupan kita. Itu menjadi acuan kita, dasar kita untuk terpanggil untuk menolong orang lain dan juga untuk mengasihi orang lain. Itu dasar panggilan bagi orang percaya. Karena Yesus, karena Allah yang telah mengasihi dan menolong kita, kita dipanggil untuk menolong dan mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, dasar dan motivasi kita untuk melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita, ada beberapa kita lihat dalam sejarah Alkitab. Yang pertama, kita baca dari dalam nas epistel yang kita baca. Di sana kita dipanggil untuk berbagi dengan yang lain. Buka tanganmu lebar-lebar, bantu orang miskin, bantu saudaramu yang menderita. Itu dikatakan Musa tadi dalam kitab Ulangan yang kita baca dalam epistel. Orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dihidupkan, dia akan ikut bertanggung jawab untuk menolong orang lain. Itu panggilan seperti yang kita baca dalam epistel tadi. Dan yang berikutnya dalam kehidupan kita itu menjadi bagian panggilan bagi kita, karena itu adalah panggilan Yesus. Bagi setiap orang percaya, bagaimana kita untuk mengasihi sesamamu, mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita. Itu nanti bisa kita baca dalam Markus 12 ayat 31. Panggilan Allah, panggilan Yesus untuk mengasihi sesama sama seperti diri kita. Bagaimana kita mengasihi diri kita, seperti itu juga kita mengasihi orang lain. Kalau diri kita berharga dalam hati kita, demikian juga orang lain harus berharga dalam hati kita. Itu menjadi panggilan bagi kita. Dan yang ketiga, itu yang kita katakan panggilan dari para rasul, termasuk bukan hanya Yohanes yang memanggil, tetapi juga Rasul Paulus. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu yang dikatakan Paulus ke jemaat Galatia 6 ayat 2. Berarti setiap ayat Alkitab atau setiap pemberitaan Alkitab selalu mengarah, bahkan juga memanggil kita untuk saling berbagi, untuk menolong sesama, untuk menolong orang miskin, berbagi dari kehidupan kita. Di sanalah panggilan kita untuk bisa berbagi dan menolong sesama, seperti yang kita katakan, saling menolong, seperti topik minggu kita pada hari. Mari kita coba kita lihat diri kita sekarang. Apakah memang sudah bisa kita lakukan, atau apakah kita sudah berbuat seperti panggilan yang kita lihat dan kita baca, bahkan yang kita dengar, motivasi kita, dasar kita untuk melakukan tindakan kasih itu untuk saling menolong dalam kehidupan. Apakah kita masih hanya mementingkan diri kita? Apakah kita hanya mementingkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Dan ingatlah, dan ini menjadi bagian perenungan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau saudara dikasih Tuhan kesehatan, ingatlah
Kesehatan itu bukan hanya untuk bersenang-senang dalam kehidupan kita sendiri, tetapi dari kesehatan kita itu kita dipanggil untuk berbuat yang terbaik pada orang lain. Kalau saudara menerima, kita katakan dulu, apa yang telah Dia memberikan Tuhan dalam kehidupan kita, biarpun itu gaji bulanan, biarpun itu berkat yang lain dalam kehidupan kita, ingat, itu bukan hanya bagian, itu juga bagian orang lain. Itu bagian orang yang membutuhkan, itu bagian orang miskin, itu juga bagian orang yang memang harus kita tolong dalam kehidupan ini. Seperti yang kita baca tadi dalam Nats Epistel, pasti ada orang miskin di sekitar, pasti ada orang miskin di dunia di sekitar kita, yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab setiap orang percaya. Maka buka hatimu, buka tanganmu untuk berbagi dengan orang lain. Buka tanganmu untuk menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Tidak bisa hanya dengan kata-kata, tidak bisa dengan hanya ucapan mengatakan saya mengasihi engkau, tetapi tidak berbuat apa-apa. Kasih itu memang betul keluar dari mulut kita, tetapi ini harus ada tindak lanjut dalam kehidupan ini. Makanya setiap saudara menerima berkat, sisihkan untuk orang lain. Berapapun, yang penting motivasi, niat kita, panggilan iman kita untuk berbagi dengan orang lain. Bukan hanya soal jumlah, tetapi yang penting niat kita, membuka hati kita, berbagi dengan orang lain. Kalau semua orang Kristen seperti itu, pasti di sana kita tunjukkan bahwa kita selalu mendengar, bahkan kita selalu merasakan, bahkan kita telah menerima dan meyakini segala sesuatu yang kita terima itu adalah berkat Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita membuahkan kasih itu kepada orang lain. Dan itu bagian dari hukum yang kita terima dari Allah melalui Musa di Gunung Sinai. Selalu kita katakan hukum Taurat yang pertama sampai 4 memanggil kita bagaimana kita untuk mengasihi Allah. Tetapi yang berhubungan dengan khotbah ini pada hari ini, itu hukum Taurat ke-5 sampai ke-10, itu memanggil kita untuk mengasihi sesama. Semua hukum Taurat yang ke-6 mulai dari ke-5 itu hubungannya dengan sesama kita. Bukan hanya melarang kita berbuat jahat, tetapi kita juga bertanggung jawab berbuat yang terbaik dan yang terindah pada orang lain sebagai buah iman kita, sebagai buah panggilan kita sebagai orang percaya atau orang yang telah mengikut Kristus dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apa dampak, apa pengaruh, apa makna kalau kita sudah melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita? Seperti Nats pada hari ini atau panggilan bagi kita dalam minggu ini, apa yang bisa kita raih dampaknya dalam kehidupan kita dan juga kepada kehidupan orang lain? Ternyata kalau kita masing-masing melakukan kasih itu kepada orang lain, di sana akan hadir damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, berarti di sana sudah hilang pemaknaan kasih itu. Dan itu biasanya orang yang tidak peduli dengan orang lain atau bahkan yang membenci orang lain, berarti dia tidak menginginkan damai sejahtera. Justru di sana akan kita temukan kekacauan dalam kehidupan. Kalau kita semua bertanggung jawab melakukan yang terbaik kepada orang lain, menunjukkan kasih satu sama lain, pasti di sana akan kita temukan damai sejahtera. Coba kita praktekkan dalam skala kecil, dalam keluarga, mungkin dalam kamar kos. Kalau kita masing-masing menunjukkan kasih dengan sesama, pasti kita hidup di dalam damai, bahkan hidup di dalam sukacita. Karena panggilan kasih, seperti yang kita katakan, itu adalah buah iman yang akan mempengaruhi
segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Kita akan diikat di dalam kasih itu, sehingga di sana kita temukan damai sejahtera yang begitu luar biasa, membawa kita hidup di dalam sukacita. Ada beberapa keluarga yang tidak menemukan damai sejahtera di keluarga. Bahkan ada anak-anak yang tidak at home di rumahnya karena di sana susah dia melihat, bahkan susah menemukan damai sejahtera. Bisa saja seorang bapak dia selalu keluar karena merasa dia tidak memiliki atau tidak menemukan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Mari kita gali, kenapa bisa seperti itu? Tentu ada di sana kasih yang hilang dalam kebersamaan, dalam kehidupan. Kalau sudah hilang kasih, itu akan merongrong kebersamaan kita dengan yang lain. Maka selalulah lihat dan uji kehidupan kita. Apakah kita masih hidup di dalam kasih? Apakah kita masih hidup atau diikat di dalam kasih? Atau apakah kita saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita? Di sana akan kita temukan damai sejahtera. Kembalilah hidup di dalam saling mengasihi dalam setiap kebersamaan kita dengan orang lain, sehingga kita hidup di dalam kasih. Yang kedua, dampak dari orang yang mengasihi sesamanya, dia otomatis hidup di dalam kerendahan hati. Tidak mungkin bisa kita mengasihi orang lain kalau kita tidak memiliki kerendahan hati untuk bersama dengan orang lain. Salah satu syarat kebersamaan dengan orang lain, kita bisa merendahkan hati di hadapan orang lain. Saling merendahkan hati. Di sana akan kita temukan kasih. Di sana akan kita temukan damai sejahtera dalam kehidupan. Untuk belajar bagaimana untuk merendahkan hati, tentu kasihi orang lain, kasihi sesama. Di sana